Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadhani, NIM 20512140069 dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Pada video kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Address Resolution Protocol atau ARP, dan nanti kita akan mensimulasikannya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum itu kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian ARP atau Address Resolution Protocol merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Dalam OSI layer, protokol ini bekerja antara layer 2 dan layer 3. Peran protokol ARP ini sangat penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Cara kerjanya, awalnya protokol ARP melakukan pengiriman sebuah pesan yang sifatnya broadcast atau menyeluruh. Isi dari pesan tersebut berupa permintaan sebuah alamat MAC address suatu host berdasarkan IP address setiap hostnya. Pesan permintaan ini dikirim secara menyeluruh ke semua host yang tergabung dalam jaringan LAN. Setelah pesan tersebut sampai pada host tujuan, maka host tujuan akan membalas pesan tersebut dengan sebuah pesan balasan yang berisi alamat fisik atau MAC address yang sesuai dengan IP address yang diminta tadi. Kesimpulannya, protokol ARP ini bertugas dengan cara memfilter setiap host yang tergabung dalam jaringan dan mencari tahu apa alamat MAC address dari IP address yang dimaksud. Jadi bisa dikatakan protokol ARP ini bertugas sebagai penerjemah alamat logis berupa IP address menjadi alamat fisik, yaitu MAC address. Selanjutnya, kita akan mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, kita sudah beralih pada software Cisco Packet Tracer-nya. Pada bagian kiri bawah terdapat kategori-kategori device-nya. Di sini terdapat platform device, end device, komponen, kemudian kabel dan lain-lain. Pertama-tama kita butuhkan yaitu sebuah PC. Kita butuhkan 3 PC. Kita drag and drop saja. Untuk mempermudah dalam penjelasannya nanti, kita rename saja ini menjadi PC 3. Jadi terdapat PC 1, PC 2, PC 3. Kemudian kita hubungkan ketiga PC ini menggunakan switch. Kita pilih kategori network device, kemudian pilih switch. Lalu di sini terdapat banyak pilihan switchnya. Saya akan pilih yang ini saja. Kemudian kita hubungkan semua device-device ini menggunakan kabel, yaitu kabel bertipe straight through. Kita klik, kemudian pilih PC 1. Jika keluar dialog seperti ini, kita pilih Fast Ethernet 0. Kemudian hubungkan dengan switch, pilih yang paling atas yang di bawah konsol ini. Seperti ini. Kita hubungkan isi yang lain. Fast Ethernet 0, klik switch. Baik. Di sini terdapat tanda warna orange. Ini menandakan bahwa PC-PC ini dengan switch masih belum benar-benar terhubung. Kita tunggu sampai warna hijau. Sambil menunggu, kita atur IP-nya terlebih dahulu. Klik pada PC-nya, kemudian pilih desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita masukkan angka 192.168.1.1. Kemudian subnet MAC-nya kita
isi hanya dengan klik saja, nanti langsung otomatis terisi. Close. Nah, ini sudah warna hijau ya. Kita konfigurasi yang lain. 192.168.1.2 untuk membedakan dengan yang lain. Kita ganti angka yang terakhir. Lakukan pada PC 3 juga. Nah, IP addressnya sudah terisi semua. Kita cek terlebih dahulu apakah tabel ARP-nya sudah terisi atau belum. Seharusnya sih masih belum terisi, karena masih belum atur ARP-nya. Untuk mengecek, kita ketikkan ARP -A. Nah, di sini tertulis no ARP entry spawn. Ini berlaku pada semua PC, pastinya masih belum ada. Lalu bagaimana untuk menambahkannya? Kita pilih simulation pada tombol di sebelah kanan bawah. Kemudian edit filter. Dan di sini kita uncheck, kita kosongkan semua checklistnya kecuali ARP. Nah, jika sudah selesai, kita tutup. Kemudian kita tambahkan simple PDU. Misalkan kita ingin menghubungkan antara PC 1 dengan PC 3 agar dapat berkomunikasi. Pilih PC 1, kemudian PC 3. Nah, isi pesan ini PC 1. Misalkan PC 1 ini membutuhkan MAC address dari IP 192.168.1.3. Nah, gampangnya PC 1 ini mengirim pesan berisi apa MAC address dari IP tersebut. Nah, jadi nanti PC 1 ini akan mengirim ke switch. Kita coba menjalankannya. Untuk simulasinya, klik tombol next saja agar tahu tahap-tahapnya. Nah, PC 1 akan mengirim ke switch, dan nanti switch ini akan mengirim secara broadcast ke semua PC selain PC 1. Kita coba next. Nah, dan nanti PC 2 akan menolak karena dia tidak merasa memiliki IP tersebut. Sedangkan pada PC 3, nah, dia nanti akan mereply ke PC 1 atau yang memiliki IP 192.168.1.1. nih. Jadi dia akan mereply atau membalas pesan dari PC 1 sekaligus mengirim MAC address-nya dari PC 3 ini. Nah, dia akan mengirim ke switch, kemudian akan mengirimnya ke PC 1. Selain dia mengirim MAC address ke PC 1, PC 3 juga akan mendapatkan MAC address dari PC 1 ini. Oke, kita cek terlebih dahulu tabel ARP-nya. Kita klik real time. Nah, kita cek di PC 1 command prompt, kemudian kita ketikkan ARP spasi -A. Nah, di sini terisi IP address dari PC 3, kemudian MAC address atau physical address dari MAC 3 juga. Nah, tadi sudah melakukan saling berbalas pesan, seperti itulah gambarnya. Dan pada PC 3 ini terdapat IP address dari PC 1. Kita cek RP -A. Nah, ini 192.168.1.2.
168.1.1 dari IP address dari PC1, kemudian MAC address-nya juga. Jadi PC1 dengan PC3 sekarang dapat berkomunikasi, sedangkan pada PC2 ARP link A, nah no entry response, karena tadi pada PC2 dia menolak karena tujuannya bukan PC2 tadi yang dituliskan dalam pesan dari PC1, seperti itu. Jadi pada PC2 ini tidak dapat berkomunikasi dengan keduanya ini. Seperti itulah cara kerja dari protokol ARP ini, semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat salah dalam pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menontonnya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.